Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang ya konten kali ini ada request dari sahabatku dan orang tuaku dan sekaligus guruku juga ya. Mau ngetes nih kayaknya. Ini ya apa namanya? eh, Pertanyaannya itu mengapa ada perselingkuhan atau mengapa orang bisa selingkuh gitu ya. Wah, ini menarik juga nih. Saya tertantang untuk menjawabnya. Ya udah, kita sama-sama belajar aja ya. Saya juga masih belajar, ambil baiknya dan buang buruknya ya. Mengapa orang selingkuh atau mengapa ada perselingkuhan ya. Jadi kalau ditinjau dari segi psikologis, jadi dalam ilmu psikologis itu kan ada yang disebut dengan reinkarnasi ya, atau apa namanya, lahir kembali tapi bukan jasadnya akan tetapi ruhnya. Otomatis kan ruh yang zaman dulu itu lahir kembali kan dia membawa apa namanya, membawa karma gitu ya. Kalau dalam psikologis itu membawa karma atau ada urusan yang belum selesai atau unfinished business disebutnya. Namun saya tidak membahas ke hal situ karena dalam Islam, dalam syariat Islam, reinkarnasi itu tidak ada ya. Jadi ini psikologisnya itu yang berbau Islami saja, walaupun tentang kejiwaan, tapi saya filter, nggak ngebahas ke situ, nggak. Jadi ada jawaban yang lain yang mungkin bisa lebih difahami dan masuk apa namanya, ya masih dibenarkan oleh syariat gitu kan. Jadi saya nggak mau ngebahas yang terlalu apa ya, spiritual banget gitu ya. Jadi yang umum aja ya saya bahas. Mengapa ada orang selingkuh? Nah, yang pertama, perselingkuhan itu termasuk toxic relationship ya. Jadi artinya hubungan yang toksik gitu kan. Yang kedua, karena adanya soul connection. Soul connection itu adalah hubungan jiwa. Jadi jiwa tertentu dengan misalkan satu jiwa si A sama jiwa si B. Nah, bisa jadi ini pada waktu di alam arwah pada saat ya Allah menciptakan apa namanya, Nur Muhammad ataupun misalkan ya alam arwah lah ya. Ya mungkin itu adonannya itu dekat gitu loh, bareng. Ibarat kita bikin tepung donat gitu kan, satu adonan gitu kan. Nah, mungkin itu yang kumpulan-kumpulan itunya tuh dia soulnya itu ya, arwahnya itu atau jiwanya itu mungkin ruhnya itu yang deket gitu, sehingga walaupun misalkan si A dan si B itu sama-sama sudah berpasangan atau salah satu yang berpasangan, jadi jiwanya itu terasa dekat. Makanya begitu misalkan bertemu kok deg 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 misalkan ya, ada kuc kuc hotahe gitu ya kalau dalam India itu, padahal mungkin posisinya salah satu atau kedua belah pihak itu sudah berpasangan ya kan. Tapi karena memang ada soul connection, ada hubungan jiwa yang mungkin yang gimana-gimana gitu kan, jadinya kuc kuc hotahe, sehingga mereka akan apa namanya, atraktif satu sama lain gitu. Jadi saling tarik menarik gitu kan, si A suka ke B, si B suka sama si A gitu kan. Nah, misalkan kalau udah suka itu kan namanya cinta ya, memang nggak bisa disalahkan gitu loh. Karena memang di dalam ilmu spiritual itu tidak ada benar dan salah, adanya itu positif dan negatif. Nah, dan ini termasuk toxic relationship itu berarti energi yang negatif. Berarti yang harus dihindari gitu kan. Harus dihindari karena apa? Walaupun ini sebuah jiwa, karena lahirnya kita itu sebagai apa ya, seorang yang memiliki pasangan yang halal, pasangan syah gitu kan, dan perselingkuhan itu kan tidak dibenarkan dalam syariat gitu kan. Ya kita harus sadar gitu loh. Oh, saya kok bisa cinta sama orang itu padahal orang itu sudah punya pasangan, dan orang itu juga sama mencintai saya padahal dia misalkan masih bisa mencari pasangan yang lain lah, yang sama-sama jomblo gitu atau yang sama-sama single. Nah, kita harus sadar bahwa itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam ya, karena selingkuh itu kan ya nggak halal lah ya gitu. Nah, terus
dan bisa merusak hubungan yang syah itu kan, pasangan yang halal tersebut gitu. Lain halnya kalau misalkan ada yang menikah lebih dari satu, ya itu lain lagi ya, saya nggak cerita ke situ gitu. Jadi sadari kalau hubungan atau koneksi jiwa yang seperti itu tuh tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau misalkan tidak bisa dihindari, berarti itu kan masuknya nafsu lawamah ya, nafsu kebinatangan gitu kan. Ya harus tobat, harus sadar. Jadi harus benar-benar dihindari bahwa itu tuh nggak baik gitu kan, bisa merusak hubungan yang halal, ya kan? Nah, terus dan sadar juga bahwa kenapa kita bisa saling mencintai padahal orang itu sudah bukan pasangan halal kita misalkan. Nah, sadar bahwa memang ada ya, kalau nggak salah hadis ya itu ya, saya kalau nggak salah ya. Jadi Allah itu akan mengumpulkan orang yang mencintai itu di dalam surga. Ya anggap aja memang kita itu saling mencintai itu, bahwa kita memang ya bisa jadi dikumpulkan di surganya kelak gitu loh, bareng-bareng. Jadi artinya satu komunitas surga lah gitu kalau bahasa modernnya gitu ya. Jadi bakalan sama-sama masuk surga. Tapi kalau misalkan perselingkuhan itu direalisasikan, ya bisa jadi itu mungkin untuk komunitas neraka mungkin, karena memang itu nggak halal. Tapi ya itu wallahu alam ya, antara surga dan neraka itu kan urusan Allah ya, kita nggak akan ada yang tahu. Namun mungkin kan di dalam syariat Islam juga ciri-ciri orang masuk surga itu kan ada cirinya ya, berarti kan yang taat beragama, yang tidak melakukan dosa gitu kan. Jadi intinya ya tobatlah gitu, tobat dari kalau memang masih ada rasa ada rasa jatuh cinta dan direalisasikan dengan hawa nafsu dohir gitu kan kepada selingkuhan itu, ya tobat, sadar gitu kan. Terus ya move on aja, cari pasangan yang lebih baik, yang sama-sama single gitu. Atau kalau misalkan dua-duanya udah sama-sama punya pasangan, ya tobatlah, setialah sama pasangan gitu, itu kan lebih baik gitu kan. Jadi intinya kalau di dalam psikologis itu kenapa ada perselingkuhan, karena adanya soul connection, adanya koneksi jiwa. Koneksi jiwa itu kalau misalkan itu hal yang negatif, tidak perlu direalisasikan ke alam nyata atau ke bentuk nafsu dohir, itu tidak perlu, karena itu adalah merupakan toxic relationship ya, atau hubungan yang beracun, hubungan yang kotor lah, yang jelek gitu kan, yang nggak bagus gitu, yang negatif gitu. Jadi solusinya kalau ada perasaan seperti itu, sadar, tobat secara dohir ya, maksudnya kalau itu sampai terjadi benar-benar ada perselingkuhan secara fisik gitu kan, ya harus tobat ya kan, karena kita orang Islam ya, kita harus tobat gitu, harus sadar dan harus move on dari toxic relationship itu, dan carilah pasangan yang sama-sama single atau kembalilah kepada pasangan halal gitu kan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Saya hanya menyampaikan dari segi psikologis ya. Boleh diterima, boleh tidak. Kalau misalkan saya nggak setuju, ya silahkan. Saya tidak memaksakan ya. Karena kita ini kan ilmu itu kan banyak gitu loh, bisa ditinjau dari syariat Islam, bisa ditinjau secara psikologi, secara spiritual ya kan, secara hakikat gitu kan. Ya kalau misalkan ngikutin hakikat, ya memang kita kembalikanlah semua urusan pada Allah kan, Allah yang menentukan semuanya gitu. Namun selama kita masih punya jasad, punya badan secara dohir, ya ikutilah syariat dengan baik gitu. Kita berusaha, walaupun misalkan kita belum bisa 100% menghindari atau tobat dari dosa-dosa, ya paling enggak jangan sengaja melakukan dosa gitu. Sama, saya juga orang berdosa, sama semua manusia banyak dosanya ya. Jadi kita perbanyak sadar aja gitu, bagaimana sih kita hidup itu semestinya itu bagaimana gitu ya. Kita mengalir aja, namun berusaha untuk menghindarinya ya, kalau memang itu tidak baik gitu, kalau tidak benar, atau misalkan itu sebuah hal yang terlarang gitu. Jadi tobat aja lah ya. Oke,
Terima kasih banyak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.